memang ada sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mertuanya Nabi. Karena beliau punya anak namanya Sayyidah Hafsah, nikah dengan Rasulullah. Beliau juga orang yang masuk Islamnya berkat doa Nabi. Jadi Nabi dulu pernah doain, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua. Yang pertama Abu Jaham atau Umar bin Khattab. Karena memang dua-duanya ini preman. Jadi preman tuh didoain oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau preman masuk Islam itu pengaruhnya gede. Makanya kita doain biar preman-preman yang ada di sini semua masuk Islam. Ustadz, premannya udah Islam. Nah, kita doain premannya biar hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis maulid. Amin ya rabbal. Karena memang orang yang punya kelebihan itu punya lebih tuh. Preman itu punya kelebihan. Kelebihan mungkin berani, mungkin apa lagi? Nekat, bonek itu kan. Itu berani dia. Dan orang yang punya keberanian itu pasti punya kelebihan. Makanya dibilang al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai. Makanya nih insyaallah para jawara kita semuanya insyaallah istiqomah dalam Islamnya. Amin ya rabbal. Rasulullah pernah doain. Jadi kalau kita ngeliat preman jangan disumpahin. Ngelihat orang yang gak bagus jangan dikutuk, dilaknat, didoain biar mati neraka masuk. Wah, mati masuk neraka jangan. Kita doain biar saudara-saudara kita semua yang belum taubat kembali ke jalan Allah. Yang sudah taubat biar istiqomah. Yang belum datang ke majelis, belum datang ke masjid, belum datang ke mushola, semoga Allah kasih petunjuk taufik hidayah. Amin ya rabbal. Umar bin Khattab luar biasa, berkat doa Nabi masuk Islam. Kenapa yang didoain dua tuh? Umar bin Khattab atau kata Rasul, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu, Umar bin Khattab atau Abu Jaham. Abu Jaham ini Abu Jahal. Ternyata yang dapat taufik hidayah Umar. Kenapa? Tentunya ini haknya Allah. Tapi ada yang bilang begini, kenapa Allah memilih Umar daripada Abu Jahal? Karena salah satunya Abu Jahal itu kalau lagi diem duduknya suka begini nih Bu. Tasbik atau tasbik. Ini nih tasbik nih. Duduknya begini. Ini nih salah satu kata ulama yang bisa menghalangi hidayah. Makanya nih kalau kita duduk di taklim jangan begini. Ada yang duduk begini, memang kayaknya enak duduknya begini aja. Ini nih nyalingin hidayah nih. Maka para ulama melarang duduk seperti begini. Kalau begini nggak apa-apa nih. Begini nggak apa-apa, beda. Atau begini nih, genggam dua-duanya. Tapi bukan marah ya. Duduk begini kurang bagus. Bahkan kalau nunggu waktu sholat begini bisa haram hukumnya. Jadi nggak boleh duduk begini. Biasakan duduknya lepas. Ini adalah salah satu hidayah akhirnya Allah kasih Umar bin Khattab. Karena dia nggak pernah duduk begini. Intinya Umar bin Khattab ini orang yang sangat luar biasa. Dia meninggal pada tahun 23 Hijriah. Meriwayatkan hadis sebanyak 520 hadis. Ada yang mengatakan 535 hadis. Intinya 500 lebih sedikit hadis yang beliau riwayatkan. Salah satunya meneruskan apa yang dikatakan Habib Ali tadi. Umar bin Khattab bilang, "Jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu pernah ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Laki-laki ini sahabat, tapi siapa namanya nggak disebut di dalam hadis. Hanya dikatakan jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sahabat itu kalau cerita tentang orang jarang disebutin namanya. Jadi kalau kita kan suka nyebutin si fulan begini-begini. Kalau Rasul sahabat nggak pernah. Rasul kalau cerita namanya itu suka disembunyikan. Kenapa? Biar orang fokus dengan isi cerita. Karena kalau disebutin namanya nggak jadi fokus. Misalkan ada di sini ada yang bilang, Ustadz, tadi ada anak muda naik motor mau masuk ke sini, nggak taunya bablas masuk ke got. Masuk ukur naik motor masuk ke got. Kita akan nanya. Karena dibilang anak muda naik motor masuk got. Terus gimana keadaannya?
Anaknya bagaimana, selamat nggak? Alhamdulillah, cuman lecet dikit. Motornya baru ditanya, ya kaca depannya pecah, spion emang udah kagak ada, knalpot emang udah hilang. Pantas itu motor. Akhirnya kita fokus kepada jatuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu namanya. Tapi kalau disebut namanya, tadi anak muda yang namanya Fulan jatuh. Oh, si Fulan emang udah biasa. Dia mah emang begitu, naik motor. Kadang-kadang motornya nggak ada spion, kadang-kadang motornya kagak pakai rem, belok nggak ngerem, pantas gitu. Akhirnya jadi ngomongin, jadi riba. Kenapa? Karena nama disebut. Ketika nama tidak disebut, fokus kepada isi cerita. Tapi ketika nama disebut, itu biasanya bias, akhirnya jadi mecar, jadi nggak fokus ceritanya. Maka ini Umar bin Khattab bilang begitu, ja'a rajulun ilan nabi. Dulu pernah ada seorang laki-laki datang ke Nabi Muhammad. Terus faqala, dia nanya sama Nabi. Pertanyaannya sangat sederhana, insya Allah bisa kita amalkan. Pertanyaannya dua. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahab ilallah. Itu pertanyaan. Ya Rasul, orang yang paling dicintai Allah itu apa dan siapa? Modelnya model kayak bagaimana ya Rasul? Ayyun nasi ahabbu ilallah. Manusia yang paling dicintai Allah itu siapa ya Rasul? Ini yang pertama. Tapi dia nggak nanya siapa fulan-fulan, nggak, maksudnya amalannya apa. Terus yang kedua, wa ayyul a'mali afdal. Jadi dia tanya siapa manusia yang paling dicintai Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi yang ditanya dua nih, amalan dan orangnya. Maka Rasulullah SAW menjawab. Nah, harapan kita biar kita bisa menjadi ahabul a'mal, bisa menjadi ahabun nas ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, pertama pertanyaannya, apa sih amalan, apa sih penyebab orang itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah? Yang kedua, amalan apa yang menyebabkan orang yang amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Yang pertama orangnya, yang kedua amalannya. Ini pertanyaan luar biasa. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau mau nanya urusan agama tanya sama Nabi. Ini sahabat nggak nanya ke sahabat lain, nanyanya ke Nabi. Kenapa? Karena memang Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu dalam urusan agama, tanya kepada ahli agama. Zaman dulu sahabat nanyanya sama Nabi. Tapi zaman sekarang Nabi udah nggak ada. Kita ada masalah dalam urusan agama, tanya sama Nabi. Nabi kagak ada. Alhamdulillah Nabi ninggalin para pewarisnya. Al ulama warathatul anbiya. Ini para ulama datengin tuh kalau kita ada masalah. Kalau kita sedang ada masalah, tanya sama ulama. Jangan nanya sama temen. Kadang-kadang kita nanya agama sama temen, akhirnya ngaco. Nanya agama sama ulama. Nanya penyakit sama dokter. Nanya kerja bisnis sama bisnismen. Kita tanya. Rusak mobil, nanya sama tukang bengkel. Rumah bocor, tukang rumah, kuli, tanya, dia ngerti tuh. Jadi kalau agama jangan nanya ke tukang bengkel. Ini sakit nggak nanya agama, nanya sama dokter. Akhirnya dikasih resepnya beda. Jadi tanya kepada ahlinya. Karena memang kata Rasul, tanda-tanda hari kiamat idza wusidal amru ila ghairi ahli. Nah, bakal cepat terjadinya hari kiamat kalau orang menyerahkan suatu perkara bukan pada ahlinya. Nah, ini pinter. Ini sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab dengan singkat. Dikatakan apa? Ahabbun nas. Orang yang paling dicintai oleh Allah anfa'uhum linnas. Itu yang pertama. Orang yang paling bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairukum, sebaik-baik kalian, riwayat yang lain khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah
yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan hanya menjadi orang baik. Kalau sekedar menjadi orang baik, Anda menjadi bukan orang yang istimewa di hadapan Allah. Kita di dalam Islam tidak diajarkan menjadi orang baik saja, tapi kita diajarkan di dalam Islam menjadi sebab orang lain baik. Kita sudah baik, ajak orang lain biar baik. Kita sudah melakukan amal soleh, ajak orang lain bisa beramal soleh. Ini baru keren dan ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau ibu sholat, bagus. Bapak sholat, bagus. Tapi kalau mau lebih bagus, bapak ibu udah sholat, ajak orang lain biar bisa sholat. Bapak udah sholat, ajak istri sholat. Bapak ibu istri udah sholat, ajak anak sholat. Itu baru menjadi yang terbaik. Tapi kalau ada bapak sajin ke masjid, tapi anaknya nggak pernah ke masjid, istrinya tidak sholat di rumahnya, ini nggak menjadi orang istimewa. Dia hanya baik sendirian. Maka jadilah orang yang terbaik di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Jadilah penyebab orang lain menjadi baik. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Memang betul. Kalau baik sendiri biasanya orang nggak peduli. Kalau kita baik sendiri biasanya orang tidak merasa sesuatu yang istimewa biasa. Tapi ketika kita ngajak orang lain baik, baru terjadi itu istimewa. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menjadi orang yang terbaik kalau menyuruh pada kebaikan. Jadi orang Islam itu bukan hanya menjadi orang baik, tapi orang Islam itu harus menjadi sebab orang lain baik. Kalau saya sudah bisa menjaga kebersihan, maka jangan hanya saya, ajak orang lain juga bisa menjaga kebersihan. Ini baru umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya sudah alhamdulillah tidak membuat perpecahan, maka juga ajak orang lain supaya tidak membuat perpecahan. Itu yang keren. Insya Allah kita bukan hanya menjadi orang baik, insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang menjadi orang lain menjadi baik. Amin ya Rabbal. Yang terakhir yang sebagai penutup adalah amalan yang paling dicintai. Kalau tadi manusia hamba yang paling dicintai. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahab ilallah. Manusia yang paling dicintai Allah siapa? Yang bermanfaat untuk orang lain. Itu manusia yang dicintai. Kalau amalan ditanya, wa ayyul a'mali afdal. Amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, idkhalus sururi fi qalbil mu'min. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin. Kalau bahasa gampangnya, berusahalah selalu menyenangkan orang. Berusahalah menjadi sebab kebahagiaan orang lain. Berusahalah berlaku berbuat yang bikin orang lain girang. Menggirangkan orang. Membahagiakan orang. Itu adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita diundang sama tetangga untuk makan atau ada acara di rumahnya, maka datengin. Datangnya kita membuat dia girang. Itu Allah suka tuh kepada orang yang suka nggirangin orang lain. Tiba-tiba ada orang yang meninggal, tetangga saya meninggal, bikin tahlil. Saya nggak suka tahlil. Saya meyakini kalau orang udah mati udah nggak perlu ditahlilin. Tapi tetangga yang meninggal kita dikasih tahu, datang Pak, datang Bu, walaupun kita nggak setuju dengan tahlil. Kenapa? Datangnya bapak, datangnya ibu bikin girang orang yang kena musibah. Datengin, di sono nggak usah nggak baca, diem aja. Dikasih makanan gak usah makan, takut haram, diem aja nggak apa-apa. Yang penting datangnya girangin tuh. Idkhalus surur, girangin sahibul bait. Ya Allah. Ini menjaga persatuan. Ini menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Lihat, kita
tidak cocok di dalam pemahaman agama, tapi tetap saya datang untuk menggirangkan sahibul bait. Apalagi urusan dunia. Apalagi urusan dunia, urusan agama kita harus menjaga bagaimana supaya orang lain itu senang. Yang nggak boleh menyenangkan dengan cara yang haram. Tetap tentunya yang halal. Jadi berusahalah selalu bikin senang orang. Boleh jadi ini panitia nyiapin apa nih? Makanan yang disebut apa nih? Berkatnya. Itu kotak makanan dikasih, senengin makan. Kalau memang enggak ya udah dibawa pulang, nyenengin sahibul bait. Girang panitia itu, Bu, Pak. Kalau bikin acara makanan habis girang. Tapi kalau numpuk ya Allah makanan banyak sedih. Itu Bapak Ibu kan pernah ngerasain bikin acara makanannya nggak habis. Kita ada rasa ya Allah kok nggak habis, apa nggak datang atau apa nggak doyan. Makanya kalau kayak begini bawa. Mungkin kita bisa beli di rumah ini murah. Kita bisa beli sendiri, tapi enggak. Kita bukan masalah mampu beli dan tidak mampu. Saya mampu, tapi kalau saya makan girang, saya bulbet. Kalau saya bawa, saya makan girang yang ngadain acara. Niatin girangin, ini dapat pahala yang luar biasa. Idkhalus surur. Girangin orang mukmin adalah ibadah yang luar biasa, yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai Allah. Malam ini kita bersolawat sama Nabi Muhammad. Siapa yang girang kalau kita bersolawat sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi dapat pahala, enggak. Pahala Nabi udah lebih dari cukup. Pahala Nabi lebih dari cukup. Seandainya kita nggak ada yang solawat, Nabi nggak rugi sama sekali. Tapi Nabi demen kalau ada umatnya yang bersolawat. Apalagi sampai waduh goyangnya luar biasa. Mana si Udin tadi yang goyang itu? Wow, sampai luar biasa deh kalau selawat. Udah kalau bahasa kita nih kayak orang udah lupa diri kalau udah solawat. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita doain biar panjang umur sehat walafiat. Ini Udin di mana tempat Pak? Di Jatiwarna Bekasi jalan kaki. Kita pakai motor aja lemes. Iya jalan kaki Masya Allah. Demi bersolawat. Insya Allah Nabi girang sama beliau nih. Girangin. Kalau girangin orang biasa saja pahala luar biasa. Apalagi girangin Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu bapak datang ke acara girangin Rasul, bersolawat sama Nabi Muhammad. Jujur ketika saya punya anak. Misalkan anak saya berprestasi atau anak saya baik. Tiba-tiba ada seorang bapak, ibu lagi ngomongin anak saya muji. Saya girang. Walaupun saya nggak kenal bapak, nggak kenal ibu, saya jadi cinta sama bapak ibu. Kenapa? Nih bapak ibu di mana-mana muji-muji anak saya girang. Bagaimana kalau malam ini kita puji Nabi Muhammad? Malam ini kita sanjung Rasulullah. Apakah Allah tidak gembira dengan apa yang kita lakukan? Karena Allah sangat menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Habibullah. Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah. Ketika kita muji Nabi Muhammad, Allah yang paling gembira karena dipuji kekasihnya. Makanya saya yakin, kita yakin semua yang hadir di sini betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini dari jam 8, dari jam 9 kita berzikir sampai malam ini kita nggak berhenti tadi bersolawat sama Nabi Muhammad. Jadi memang inti acara maulid itu solawatnya tadi. Kalau ceramahnya ini bukan inti, ini cuma sambilan aja dikit. Intinya solawatnya. Jadi ketika kita hadir solawat, maka sungguh solawat kita ini memberikan berbagai macam kemuliaan. Satu saja cukup apa? Kita bikin girang Allah. Kita bikin bahagia Allah. Kita bikin Allah cinta sama kepada kita. Kenapa? Karena malam ini kita menyanjung. Malam ini kita memuji. Malam ini kita memuliakan kekasihnya Allah. Allah ketika kekasihnya disanjung, dipuji, Allah cinta kepada yang menyanjungnya. Insya Allah kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin Bapak Ibu, kalau kita sudah dicintai Allah, maka semua permasalahan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita akan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu pernah terpeleset melakukan dosa, insya Allah Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup dengan doa nanti yang dipimpin oleh guru kita, jangan lupa dua. Pertama,
Jadilah orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadilah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu adalah ahabbun nas. Itu adalah manusia yang paling dicintai Allah. Yang kedua, jangan lupa berusahalah selalu bikin senang orang. Jangan pernah bikin susah orang. Jangan pernah bikin nangis orang. Jangan pernah bikin sulit tetangga. Jangan pernah bikin sulit umat Nabi Muhammad. Bikinlah senang tetangga kita, saudara kita, muslimin, muslimah. Bikin senang dengan adanya kita. Insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.